Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa sukrik wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 282. Bal anhadal himmata fiha ila Allah ta'ala wa sara fiha musta'inan bihi fil qudumi alaihi. Bahkan terus bangkit semangat ingin segera sampai kepada Allah dan terus berjalan menuju kepadanya sambil berharap pertolongan Allah untuk segera sampai kepada Allah. Ini melanjutkan yang kemarin. Maka ia memalingkan dari duniawi ini. Jadi duniawi ini harus selalu kita sadari bahwa Allah Tuhan kita, pencipta, pemilik diri kita, kita hamba-hambanya, dan dunia huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia ini pelayan kita. Jadi posisinya Allah Tuhan semesta alam, kita hambanya, kita diciptakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ditakdirkan di dunia ini mampir sebentar saja, ladang amal, ladang berbekal pulang. Lihat dunia tidak boleh terpesona. Walaupun banyak dunia yang bagus, tapi tidak boleh ada disimpan di dalam hati. Ya begitu saja. Lihat dunia ini hanya lihat sekedar titipan. Apa yang harusnya ada dalam pikiran kita? Pikiran kita bagaimana selama di dunia ini bisa selalu bersama Allah agar kita bisa pulang kepada Allah. Jadi semua aktivitas dunia ini wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun adalah untuk mengabdi ke Allah saja. Kita tidak punya pekerjaan lain selain kita hamba Allah. Semua aktivitas jadi ibadah. Bekerja adalah ibadah, berumah tangga adalah ibadah, bisnis adalah ibadah. Jadi perkara apa yang menjadi kita perlukan sebetulnya Allah sudah sangat tahu, karena semua keperluan kita juga Allah yang menciptakan. Seperti lapar, itu kan perut ciptaan Allah. Bagaimana kita bisa lapar? Kita tidak tahu kenapa kita lapar. Dan selama ini juga beres-beres saja. Makanan disiapkan oleh Allah. Kita haus karena tubuh ini 70% adalah cairan. Kita perlu cairan, darah cairan, otak cairan, sel-sel kita juga perlu cairan. Dan kita nggak tahu bagaimana kok kita perlu air. Tapi Allah cukupi air. Tiap hari kita akan minum. Benar? Sampai saat ini tidak kekurangan. Allah ciptakan paru-paru. Karena tubuh kita ini perlu oksigen. Oksigen diedarkan, diikat oleh darah sampai ke jari yang paling ujung ini. Ke semua permukaan tubuh kita perlu oksigen. Dan Allah siapkan oksigen gratis. Jadi tidak ribet, benar? Allah nyuruh menutup aurat, Allah siapkan pakaiannya. Sekarang apa? Apa yang kita perlukan dan tidak disiapkan oleh Allah? Semua sudah dicukupi. Tapi apakah kita bertemu dengan makan jadi ibadah atau tidak? Bertemu dengan minum jadi ibadah atau tidak? Bertemu dengan pakaian jadi ibadah atau tidak? Itu perintahnya. Sekarang yang namanya rezeki, ya, saya sudah 55 tahun lebih. Mbah berapa tahun, Mbah? 65.
Rezeki ada terus, Bah? Ada terus. Apakah terduga rezekinya atau sering tidak terduga? Ya, begitulah 65 tahun beliau hidup. Ada saja terus rezeki. Ada tiada. Begitu ya, Mbak ya? Bapak udah berapa tahun? 62 tahun. Sama, Pak, rezekinya ada aja. Ada terus ya, Pak. Sudah pensiun, Bapak? Sudah pensiun, tetap ada rezekinya. Tetap ada, Masya Allah. Siapa lagi? Bapak mau berapa sekarang umurnya? 58. Kenapa? Kok Bapak lebih telat dari yang lain? Ya, karena memang telat lahirnya. Ya, sama 58 tahun ada terus rezekinya? Ada. Saya dititipi 11 anak, ada semuanya. Jadi bagi kita bukan masalah rezeki, tapi jadi ibadah tidak nih kita bekerja ini. Nah, itu yang sering kita lebih mikirin rezeki. Padahal harusnya ibadah. Jadi dakwah, jadi pendekat ke Allah, menjemput rezeki itu. Rumah tangga tuh jadi pendekat ke Allah. Punya anak tuh pendekat ke Allah, bekal pulang. Semua kesibukan ini adalah amal soleh. Ada yang suka ke kita, itu bekal pulang. Ada yang benci ke kita juga jadi ladang ibadah. Semua ini harus paham betul. Jadi apa yang kita cari dalam hidup ini, ya cuman satu yang kita cari, Allah ridho ke kita. Selesai. Seorang pembantu ditanya oleh majikannya, ini majikannya ini sangat bijak, kaya, pintar, penyayang, adil. Bi, mau gaji berapa? Ibu, saya mendengar ibu adalah orang yang bijaksana. Ibu adalah orang yang adil. Saya tidak akan sibuk meminta gaji, karena ibu sudah dikenal orang yang sangat bijaksana. Saya hanya minta ditunjukkan apa yang harus saya kerjakan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Kira-kira dikasih makan tidak pembantu itu? Kalau nggak dikasih makan dia nggak bisa kerja. Kira-kira pakaiannya dikasih pengganti enggak? Kalau enggak bau, akan dirawat. Nah, ternyata bibi ini kerjanya bagus. Semua yang diperintahkan dilaksanakan sebaik-baiknya, dan yang dilarang juga tidak dilakukan. Sampai betul-betul si ibu teh suka. Kira-kira dikasih bonus tidak? Bonus. Keperluannya dicukupi enggak? Nah, sebetulnya hidup juga gitulah. Sibuk aja sekarang cari tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Yang Allah suka lakukan, yang Allah tidak suka tinggalkan. Udah lempeng weh. Orang tidak suka ke kita, ada yang tidak suka, ya enggak apa-apa. Nah, itu bukan urusan kita. Tapi orang yang tidak suka ke kita jadi ladang amal bagi kita. Jadi ladang memaafkan, ladang membalas keburukan dengan cara yang lebih baik. Terus aja begitu, jadi enggak ribet hadirin. Jangan kait-kaitkan dengan masalah rezeki lah. Nah, itu mah di perut ibu juga kita tidak mikir rezeki beres. Waktu bayi juga tidak mikir rezeki beres. Saya aja sekarang enggak banyak mikirin rezeki tuh. Dan adalah anak 11 beres. Saya kira kuda juga tidak banyak mikirin rezeki ya. Dan beres. Ya, tapi kan kami bukan kuda. Saya juga kan tidak mengatakan saudara kuda ya. Tapi kita harus jadikan aktivitas kita jadi amal soleh kita untuk mendekat ke Allah. Itu hadirin hidup ini mah. Apapun yang terjadi ini selama setiap hari kan 4. Ada kebaikan harus ikhlas, ada kesalahan harus tobat, ada nikmat harus syukur, ada musibat harus sabar. Ya itu aja kerjaan kita sehari-hari. Ikhlas, tobat, syukur, sabar. Ikhlas, tobat, syukur, sabar. Ikhlas, tobat, syukur, sabar. Dan nggak ada lagi tuh yang lain-lain. Benar? Ya mau apa coba?
Lah semuanya juga diurus oleh Allah, yang baik, yang tidak baik, yang jahat, yang baik, yang soleh, yang tidak soleh juga diurus tuh. Para penjahat juga dicukupin rezekinya, kan? Tapi apakah menjemput rezeki jadi amal? Baik, itulah hadirin sekalian. Nah, kita kalau mau dekat ke Allah, kita harus tahu bahwa yang bisa membuat kita dekat dengan Allah hanyalah Allah. Jadi kita harus terus minta tolong. Yang membuat kita bisa zikir hanya Allah. Yang membuat kita bisa tahajud hanya Allah. Yang bisa membuat kita bisa memaafkan hanya Allah. Yang bisa membuat kita ihsan adalah Allah. Dan kita harus tahu sesudah tujuannya Allah, kita harus tahu bahwa kita baru bisa bergerak menuju Allah itu hanya dengan pertolongan Allah. Jadinya terus minta ditenangkan, minta diingatkan, minta dibimbing. Itulah kerjaan kita. Kalau kita merasa bisa dekat dengan Allah tanpa pertolongan Allah, nah ini udah salah alamat. Ini ada yang ceklek-ceklek terus ya pulpen ya. Ini telinga saya teh peka Pak, jadi saya suka ada dengar pulpen yang menjerit hatinya. Jangan ceklek-ceklekin saya gitu. Ya begitulah. Jadi tidak ada kebaikan apapun yang bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya ingin sholat khusyuk, minta tolong ke Allah. Ingin jadi ahli sedekah, minta tolong ke Allah. Ingin jadi ahli zikir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ingin bisa ikhlas, minta tolong ke Allah. Ingin bisa jauh dari maksiat, minta tolong ke Allah. Jadi setiap waktu kita sadar bahwa kemampuan kita mendekat ke Allah itu hanya bisa dengan pertolongan Allah. Jelas? Udah jelas ya, di dunia adalah untuk mendekat ke Allah dan hanya bisa dekat dengan Allah dengan karunia Allah. Kira-kira berhenti enggak dia memohon pertolongan Allah? Berhenti tidak. Nah itu sudah zikir tuh. Tolong ya Allah supaya saya bisa paham. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau terhadap apa-apa yang saya tahu, dan saya memohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak saya tahu. Semuanya ke Allah, ke Allah. Nah, inilah yang harusnya kita lakukan setiap saat. Nah nanti mah beres lah rezeki dan sebagainya, nggak ada yang kemana-mana. Apa yang untuk saya tidak akan ke Bapak, apa yang untuk Bapak sok aja ya, tidak akan ke saya. Jodoh juga nggak ketukar-tukar. Segini banyaknya akhwat di Darut Tauhid, tetap ya kalau bukan jodoh saya mah nggak sama saya ya. Yang untuk saya ya udah 2 saja cukup. Saya kan KB ya. Ya begitulah hadirin. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA mau nanya, kita kan kalau beribadah berusaha untuk mencari ridhonya Allah. Nah, indikator apa atau kita tahu Allah tuh sudah ridho sama kita atau belum, itu dari mana kira-kira? Ah itu mah urusan Allah ya, urusan kita mah terus saja mencari ridho Allah. Mau tahu salah satu cirinya? Misalkan sholat ini disukai Allah, pasti sholat itu diberikan khusyuk. Enak sholatnya. Kalau sebuah amalan kita disukai Allah, kita diberi nikmat di dalam amal itu. Contoh sedekah. Kalau Allah suka kepada kita, kita merasa nikmat tidak diketahui orang. Tenang, tidak ada yang berterima kasih, tidak apa-apa. Tidak dihargai, tidak apa-apa. Tapi kalau kita jengkel, kenapa dia nggak berterima kasih? Nah itu ciri-ciri. Berarti nggak benar. Pokoknya di sini dibuat nyaman hati ini, puas dengan amal itu. Iya. Kalau kita merasa sakit hati, nggak dihargai, nggak dihormati, itu ciri-ciri itu amalnya nggak ikhlas. Makanya Allah taruh
gelisah di hati kita. Benar dan nyaman, ya. Dan kalau tidak benar tidak akan nyaman. Allah kan tahu amal kita benar atau tidak. Ya, penanya selanjutnya. Ada lagi? Kalau tidak selesai nih. Ya. Ibu juga boleh nanya kalau mau. Pokoknya sederhananya gini ya. Ciri-ciri kita melakukan kesalahan, hati kita pasti nggak nyaman. Udah nggak enak aja. Nah, ini udah waspada. Harus jangan dulu banyak berbuat kecuali banyak tobat. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Apa yang salah? Mungkin kita belum tahu yang salah. Tapi kalau kita istighfar terus, nanti Allah memahamkan apa yang salah. Ya. Ayo silakan. Nggak jadi ini. Ya, bunyi karena belum diginikan, belum bunyi. Sebentar, tahan ya. 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 Cek ya. ya. Makanya lihat dulu tangan saya ya. Saya mau cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh kan. Ngarang hadir. Ya, alhamdulillah udah nyala. Ya, saya ingin bertanya tentang pasal sabar gitu, Jadi untuk kita bersabar itu apakah bijak jika kita menyikapi sesuatu itu dengan sabar terus, dan bagaimana sih kita harus memanage, misalnya ini ada suatu perkara yang sebenarnya kita gak harus sabar terus gitu. Misal kasus sekarang gitu, kan seolah-olah umat Islam sekarang itu terus saja diutelan gitu, atau di ini terus lah gitu. Nah, kalau kita memposisikan diri untuk sabar terus, ya udahlah, ada misalnya takdir Allah, apakah itu suatu hal yang baik atau gimana? Terus kalau misalnya tidak, bagaimana sih kita memanage bahwa ini tuh sebenarnya bukan pasal sabar lagi gitu, ini udah pasal apa gitu. Nah itu ya. Batasan itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, sehingga setiap yang dilakukannya di jalan Allah itu sabar. Ada yang nempeleng, udah gitu dia minta maaf. Maaf punten, nggak sengaja. Saya hilaf, saya sangka nyamuk, punten. Dia benar-benar minta maaf. Sabarnya bagaimana kira-kira, Dek? Maafkan jangan? Maafkan. Dia sadar, dia minta maaf, dia janji tidak mengulangi. Mukul kita, dia mau mukul lagi. Sabarnya gimana, Dek? Kan? Gitu. Kalau saya lihat ada orang yang mukul saya dan dia akan mukul saya lagi, kira-kira Allah sukanya gimana? Cegah dia dari perbuatan zalim supaya tidak mukul lagi. Ya. Kalau dia ada mukul, pukul aja yang sama, cuma lebih keras ya. Niatnya apa? Menghentikan dia dari perbuatan zalim. Itu juga sabar. Nah, tidak sabar itu ketika dia sudah telentang, pukul terus, diinjak-injak, ini sudah tidak lagi sabar. Itu nafsu, ya. Karena udah dipukul, dia udah ampun, ya sudah. Jelas, Dek? Karena sabar itu bukan diam, sabar itu bukan pasrah. Sabar itu menahan diri dari apa yang Allah tidak suka. Sabar itu memilih tindakan yang Allah suka, gitu. Jadi sabar itu sebuah proses aktif untuk menentukan sikap kita. Allah suka tidak? Nah, kalau Allah suka, lakukan, itu bagian dari sabar. Nah, kalau kita memilih yang Allah tidak suka, itu tidak sabar. Nah, sabar itu ada 3 tempatnya: dalam taat, dalam menjauhi maksiat,
dan dalam menghadapi musibah. Dalam taat juga perlu sabar. Coba kira-kira nih sebagai lelaki, kalau ke masjid, yang sabar nyari sholat yang utama, saf yang utama, atau yang paling dekat dengan pintu? Kan? Yang sabar itu berjuang keras cari saf yang paling utama, kecuali udah nggak kebagian. Yang kurang sabar ketika masuk gek aja di depan pintu. Makanya ini benyut, ini kena lutut, ini keinjak begitu. Jelas? Nih mana yang sabar ketika ngeluarin uang yang 1000-an atau yang 20 ribuan buat sedekah, atau yang 100 ribuan? Hah? Yang mana? Saya tahu wajah santri udah kemana arahnya ya. Kalau kita rezekinya ditakdirkan banyak, udah nggak usah ragu-ragu. Yang tidak sabar pasti milih yang paling kecil. Kenapa Bapak tertawa? Saya tidak nyindir Bapak, Pak, maaf ya Pak. Ya kalau tidak sabar pasti nafsu sukanya yang paling kecil. Tapi kalau sabar kita memeriksa hati pasti ingin yang paling besar untuk akhirat itu. Benar? Begitulah Dek. Nih sekarang mau belanja, mana yang harus sabar? Memilih supermarket yang serba lengkap atau memilih SMM? Kan? SMM bukan milik kartel, bukan milik perseorangan, ini milik umat, benar? Dia milik koperasi dan uangnya juga dipakai dakwah, begitulah. Nah ini perlu kesabaran, kalau enggak mau yang gampang aja. Di SMM harganya misalkan 75.000, di tempat lain 74.599. Mau milih yang mana? Oh bagus ya. Sekarang di angkot ada akhwat yang beda jenis ikhwan. Pas di depan, sabar itu adalah menatap sambil berzikir atau memalingkan sambil berzikir. Itulah sabar. Sabar itu memilih, menahan diri dan mengendalikan diri untuk memilih yang Allah suka. Terakhir pertanyaan, silakan Bu. Ibu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini mau tanya, keimanan kita selaku umat itu selalu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ya, kita sudah berusaha sebisa mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha juga untuk ridho dan sabar. Tapi di satu sisi ujian begitu terus datang. Nah, apa solusinya gitu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, Ibu punya anak? Punya. Mau dikasih ujian nggak di sekolah? Ujian. Suka bayar, kita ngutang demi anak dikasih ujian ya. Ya. Mau nggak punya anak nggak dikasih ujian di sekolah, dibiarin aja gitu? Enggak juga. Yang betul. Ya. Mau ujiannya persoalannya TK atau persoalan yang sesuai dengan kelasnya? Sesuai dengan kondisinya. Tapi berat menurut anak nggak apa-apa Bu? Insya Allah. Atau ujiannya ujian TK aja yang gampang, 2 tambah 2 gitu kan? Kalau anak mengeluh, Bu ujian terus, apa kata ibu? Bu ini saya di sekolah ada banyak ujian, apa jawaban ibu? Belajar, sabar. Nah, ya udah. Terima kasih ya Bu atas jawabannya ya Bu ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang paling enak begini ya. Beliau yang nanya, beliau yang jawab. Alhamdulillah. Bu, justru yang kita nikmati itu ujian. Banyak orang yang mau ujian tuh dinikmati karena memang cita-cita. Cita-citanya ingin lulus ujian. Hidup ini mah ujian ke ujian aja. Nikmati Bu kepahitan. Karena yang lebih mengangkat derajat itu kepahitan Bu, dibanding kemanisan ya. Dihina orang tuh lebih mudah mendekatkan ke Allah dibanding dipuji.
situasi yang sulit itu lebih memudahkan orang untuk menghibah pertolongan Allah daripada situasi yang menyenangkan dan lapang. Susah Bu, syukur itu lebih susah daripada sabar ya. Ibu coba, kalau suami ibu lagi cemburu ke Allahnya kan lebih dekat ya, tolong ya Allah gitu. Coba suami baik-baik saja jarang, alhamdulillah ya Allah jarang. Waktu hutang belum kepepet beda tahajudnya. Kalau sudah jatuh tempo tuh ngedepengnya tuh luar biasa. Terakhir hari ini ya Rob, tolong. Terus yang nagihnya kurus kering, misalkan locai, itu wiridnya juga kurang dibanding dengan preman yang keker, yang suaranya sangat bayar ya, beda tuh tingkat wirid tuh. Model-model kita mah lebih bagus ditekan Bu. Nah supaya ibu tidak menderita, kalau diberi kelapangan habis-habisan bersyukur Bu. Nah kalau orang bisa dekat dengan Allah dengan syukur, nanti Allah tambah terus karunianya. Tapi kalau dikasih kelapangan lupa ke Allah ya siap-siap saja. Dan Allah kan ingin kita selamat. Gitu Bu. Kasih. Jadi gimana sekarang ibu maunya? Mau tetap ujian atau gimana? Pengennya lulus dari ujian. Nah benar, itu udah benar. Saya harus menghadapi berbagai ujian, kata guru saya, harus sempurna lulusnya. Jadi kalau ada ujian tuh saya nggak mikir ujiannya pahit atau tidak, yang saya pikirkan sempurna atau tidak lulusnya, gitu. Ada seorang mahasiswa yang kalau nilai B tuh nggak puas, dia ujian lagi sampai ingin A, bayangkan tuh Bu. Dia minta lagi ke dosennya, saya minta ujian ulangan. Kenapa? Karena ingin A. Mengerti ya Dirin? Dia datangi itu dosen, boleh nggak dosen saya diulangi lagi? Saya ingin bisa A. Dan dari nilai-nilainya semuanya A kecuali satu B plus. Itu malah dicari tuh ujian karena cita-citanya lulus. Ya Bu? Bonus ya. Ayo, siap. Bismillah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, barusan kena kepala ya. Coba dimiringkan sedikit kepalanya Dek, ya tenang. Barusan ini kekuatan supernya meleset. Ini dah Dek. Yang di belakang aja, ibu-ibu dulu ya. Ini saya lempar kemana nih? Ya, mana aja lah, terserah yang bawa mikrofon. Tenang Dek, maaf barusan salah kenanya Dek. Harusnya kena mikrofon. Maaf ya Dek ya. Mau diwisuda besok kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah SWT, saya mau nanya. Kalau seseorang jadi pemimpin, masih dipercaya jadi pemimpin, entah itu RT, RW, lurah, ketua majelis taklim, atau yang lainnya, dia masih dipercaya, tapi orang ini sudah nggak mau. Ini hukumnya apa nih A? Mungkin dia ingin ngaso, mungkin karena sudah tua, punya cucu, ingin ngurus cucu, atau alasan yang lainnya. Hukumnya kepada Allah ini apa? Karena orang masih percaya. Itu aja AA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berat hukumannya Bu ya. Ini kelihatannya harus tobat nasuha. Bu,
kalau ada orang seperti ini, kesalahannya adalah tidak mengkader calon pemimpin lainnya. Ini seperti punten ya, saya di Darut Tauhid nggak boleh terlena nih saya jadi ketua pimpinan di pesantren ini. Secara syariat saya harus bekerja keras untuk mulai merancang ada pemimpin-pemimpin baru di sini. Saya harus menyiapkan diri secara syariat, kapanpun saya mati sudah harus ada penggantinya. Bahkan sebelum saya mati juga, kalau bisa sudah ada para pengganti di sini yang mumpuni. Kalaupun belum ada pengganti, setidaknya tim yang bisa mengganti. Jadi ibu harus tobat selama kepemimpinan ibu, misalkan ya, kurang menyiapkan kaderisasi. Halo? Iya Pak. Ya. Yang jelas Bu, maaf. Bapak atau AA ini? Kiai AA. Oh. Begitu Bu. Jadi jangan meninggalkan. Kalau meninggalkan harus dibuat orang yang siap untuk melanjutkan ya. Kayak mobil kita udah nggak mau nyetir, tapi orang percaya karena nggak ada lagi yang nyetir. Kita harus melatih orang supaya ada yang bisa nyetir. Salah satu tugas pemimpin adalah menyiapkan estafet kepemimpinannya. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin baik lainnya. Secara syariat itu. Gitu. Ya, terima kasih. Ini Iya, Ibu, terima ya. kasih. Ibu dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Bekasi. Iya Bu, alhamdulillah. Mana? Cung? Hah? Ya, tenang. Si ada teh kenapa ngacung lagi? Ada dari khusus ibu-ibu deh, kenapa ada nggak pakai kerudung? Aduh, lucu pisan yang satu ini. Majelis Taklim Nurul Hidayah, acungkan tangan. Ada yang ngacung Bu? Tes. Aduh. Majelis Taklim Asmaul Husna Palembang mana? Oh, alhamdulillah. Nah, misalkan ngedengar Palembang, kita tidak boleh langsung ingat empe-empe ya. Empe-empenya mana? Enggak boleh. Pura-pura lupa aja ya. Ya, sudah cukup ini, terima kasih. Han? Bapak apa kalau Man mau kemana? Man? Mau nanya? Ya, ini sebetulnya udah selesai Pak. Tapi karena masa keemasan, saya tidak berani melawan. Ya. Silakan Pak. Langsung Pak, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan AA. Amin. Saya Zakirman nama saya. Saya berasal dari Aceh. Saya seorang pensiunan pegawai negeri sipil. Umur saya sekarang sudah 60 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah selama saya menjadi pegawai negeri sipil banyak posisi penting yang strategis yang diberikan Allah pada saya. Saya syukuri. Saya pernah menjadi pimpinan proyek. Saya pernah menjadi beberapa kepala dinas. Sehingga semuanya itu bercampur. Baik gaji saya, setoran dari staf saya, sehingga saya pada hari ini menjadi gelisah. Harta-harta yang telah terkumpul itu, apa jalan keluarnya untuk saya bersihkan. Sekian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, beruntunglah Pak yang dibuat gelisah untuk menyadari apa yang salah, ya. Apalagi udah usia segini, keperluan makan Bapak berapa ton sehari? Dikit ya Pak ya. Masih sanggup makan sop iga Pak? Yang enak-enak udah tua gini udah sedikit. Udang bakar udah lewat, benar Pak? Udah tinggal dikit. Pakaian juga Bapak ya segitu-gitunya. Saya jadi ingat yang mau tobat itu Pak. Seorang suami berkata gini ke istrinya, "Ibu, saya sudah niat tobat.
Istrinya langsung mengatakan, alhamdulillah, ini Pak yang benar-benar saya mohon ke Allah agar Bapak bisa tobat. Ibu siap? Bukan siap lagi Pak, itu yang ibu minta tiap saat. Baiklah Bu, ini cuma cerita aja ya Pak ya. Sesungguhnya rumah ini, villa kita, Bapak ragu. Aslinya sih ini termasuk yang kurang berkah Bu. Jadi gimana Pak? Rumah kita yang asli itu adalah di Perumnas. Itu yang paling bersih. Jadi Bapak akan sedekahkan seluruhnya. Jadi kita kembali ke Perumnas. Itulah tobat Bu. Tunggu dulu Pak, tobat apa ini? Mobil BMW, Alphard itu juga enggak benar Bu. Yang asli. Jadi yang asli mana kendaraan kita? Itu Honda Bebek yang kemarin ibu dorong-dorong. Bu ada Pak, ada nggak tobat yang lebih lain? Memang kalau udah ragu mah Pak lepasin ya Pak. Saya kembalikan kemana? Ke kantor ke enggak? Udah sedekah-sedekahkan Pak. Jangan ragu-ragu, pet-pet aja. Lepas-lepasin daripada ngotorin hati. Benar? Dah sekarang juga rumah nggak ditempatin, betul? Tanah-tanah yang dulu kita anggap kekayaan nggak pernah dilihat, nggak diinjak, nggak diapa-apain, cuman ngaku-ngaku aja kekayaan. Saya boleh cerita dikit Pak, waktu saya zaman heboh dulu Pak, karunia Allah heboh. Yang pertama saya lakukan diantaranya saya memeriksa harta-harta saya Pak. Ini harta apa saja? Yang haram sih insya Allah mungkin enggak ya, tapi yang makruh, yang subhat. Caranya gimana? Enggak ada pilihan. Lepas. Tenang saya sudah itu Pak. Mulai ternyata dibalikin lagi oleh Allah. Kata guru saya, nanti juga dibalikin lagi tapi yang barokah, yang tidak nyuri hati, tidak jadi dosa. Tuh enggak kurang sekarang ya. Udah Pak pulang dari sini pet aja lepas-lepasin ya. Sedekah-sedekahkan, wakaf-wakafkan. Secukupnya aja buat bekal pulang Bapak ya. Di sini kalau ada yang kurang itu buat ngaspal jalan boleh Pak ya. Jangan dijadiin masjid, kalau bisa buat fasilitas-fasilitas umum. Jalan, kemudian WC umum atau apa. Yang kalau kitanya seperti bunga, misalkan saya nggak mau makan bunga bang, ya udah siniin. Kita buat jalan, buat riul, buat apa, daripada di sana nggak manfaat, lebih baik untuk fasilitas umum. Katanya begitu Pak, dan kami juga melakukannya untuk hal-hal yang bersifat fasilitas umum. Terima kasih hadirin. Saya senang Pak. Ingat ya, tidak mungkin kita tanpa kesalahan. Dan orang bisa mulia dengan kesalahannya kalau dia taubat nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jangan meremehkan orang karena dosanya, karena boleh jadi dosa itu yang mengantarkan dia dicintai Allah karena dia bertobat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang tidak pernah putus hati ini mengingat-Mu. Jadikan lisan ini lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu. Jadikan kening kami kening yang selalu nikmat bersimpuh sujud padamu. Jadikan mata yang akrab dengan ayat-ayat-Mu. Jadikan telinga ini telinga yang selalu rindu mendengar nama-Mu, kebenaran-Mu, nama-Mu ya Allah. Ya Rob, jadikan tubuh kami tubuh yang terpelihara, tubuh yang menjadi bukti indahnya agama-Mu, tubuh yang selalu ringan untuk mematuhi perintah-Mu. Ya Allah, jadikan tubuh ini tubuh yang benar-benar Engkau kuatkan dengan rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Ya Rob, andai suatu saat hidup kami berakhir,
cabutlah nyawa kami dalam keridhaan-Mu husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami sesudah kami menyempurnakan bakti kami kepada orang tua. Cabutlah nyawa kami sesudah kami menyempurnakan amanah untuk mengurus keluarga dengan benar. Cabutlah nyawa kami ketika semua hutang sudah dilunasi. Cabutlah nyawa kami ya Allah sesudah dosa-dosa dan aib kami Engkau hapuskan. Cabutlah nyawa kami ketika hati ini benar-benar sedang mencintai-Mu, sedang merindukan perjumpaan dengan-Mu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih Pak. Hati-hati Pak, kedorong-dorong.